Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana keadaannya, sehat? Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah berhenti, bahkan di saat kita menjauh. Salawat serta salam kita hadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Manusia terindah, panutan sepanjang masa, yang selalu rindu dan peduli pada umatnya, bahkan hingga detik-detik terakhir hidupnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua, termasuk saya, pasti pernah merasa jatuh, merasa kotor, merasa tak layak, merasa penuh dosa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang pernah berbisik dalam hati, "Aku sudah terlalu jauh. Apakah Allah masih mau menerima aku? Dosaku sudah terlalu banyak, terlalu gelap." Tapi ketahuilah teman-teman, satu hal yang harus kita ingat, Allah tidak pernah menutup pintunya untuk kita. Tidak pernah. Allah tahu kita pernah salah, dan Allah tetap menerima kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Teman-teman semuanya, ayat ini seperti pelukan dari langit. Ayat ini seperti bisikan lembut dari Tuhan kita sendiri. Nak, kembalilah. Bayangkan, Allah menyebut kita bukan wahai pendosa, tetapi ya ibadi, hambaku. Meskipun kita penuh kesalahan, Allah tidak menyebut kita wahai pendosa, tidak menyebut kita wahai pembangkang, tapi wahai hambaku. Itu tandanya Dia masih mengakui kita, masih menunggu kita pulang. Tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunannya. Kadang kita merasa terlalu kotor, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang mau bertaubat. Jadi bukan soal salah atau tidak, bukan kita pernah salah atau tidak, tapi apakah kita mau kembali atau malah terus menjauh? Kemudian kita bertanya-tanya, bagaimana caranya kembali? Kembali kepada Allah itu tidak sulit. Tidak ada syarat rumit, tidak ada pintu yang tertutup. Yang kita butuhkan hanya kejujuran dan kerendahan hati. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Yang pertama itu menyesallah sepenuh hati. Duduk sejenak di keheningan malam atau dalam sujud, ucapkan pelan-pelan, "Ya Allah, hamba salah, ampuni hamba." Kemudian tinggalkan dosa itu. Mungkin berat, tapi percayalah, setiap langkah menjauh dari maksiat adalah langkah menuju cahaya. Kemudian berjanjilah untuk tidak mengulangi. Dan kalau terjatuh lagi, bangkit lagi. Allah tak bosan memaafkan selama kita tak bosan kembali. Dan yang terakhir, perbanyak amal baik, teman-teman. Sesungguhnya Allah itu berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Sedekah, sholat, menolong sesama, memeluk ibu, mendoakan saudara, semua itu bisa menjadi wasilah untuk menghapuskan dosa masa lalu kita. Teman-teman sekalian, ada kisah yang menggetarkan, yaitu pembunuh 100 orang. Dalam hadis sahih, ada seseorang yang membunuh 99 orang, lalu ia ingin bertaubat, tapi ada orang alim yang mengatakan, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah.
Ia pun memulai perjalanan taubatnya dan meninggal di tengah jalan. Lalu Allah ampuni dia karena niat dan usahanya untuk kembali itu tulus. Bayangkan, seseorang yang telah membunuh 100 jiwa masih diterima taubatnya. Lalu bagaimana dengan kita yang hanya sering lalai, sering menunda, yang dosanya mungkin tidak sebesar membunuh? Allah tidak pernah lelah menunggu kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari, dan di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari. Bayangkan teman-teman, setiap malam ketika kita semua terlelap, Allah menunggu kita kembali. Bukan karena Allah butuh kita, tapi karena kita yang butuh Dia. Mari kita sama-sama kembali, sama-sama belajar memperbaiki diri, karena tidak ada yang lebih tenang daripada hidup dalam dekapan ampunannya. Allahumma ja'alna minat tawabin, wa ja'alna minal mutahhirin, wa ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat, yang selalu memperbaiki diri, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa tidak pantas dicintai olehnya. Jangan pernah merasa tidak layak. Karena Allah mencintai hambanya bukan karena masa lalunya, tapi karena hatinya hari ini. Bagaimana keimanan dia untuk bertaubat. Dan satu hal yang perlu kita ingat, taubat bukan hanya memaafkan masa lalu, tapi juga membukakan pintu masa depan. Teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan pulang itu akan selalu ada. Jangan merasa tidak pantas dicintai olehnya. Jangan pernah merasa tidak layak disapa olehnya. Karena Allah mencintai hamba bukan karena masa lalunya, tapi karena hatinya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.